Selamat sore buat kita semua atau selamat malam. Pada saat ini kita akan masuk materi atau pembelajaran kita tentang cloud computing atau komputasi awal, di mana materi yang kita bawa pada hari ini atau kita bahas adalah tentang model keamanan cloud computing, ya, model keamanan cloud computing. Oke, langsung saya share screen aja materi kita. Coba diperhatikan. Model keamanan computing itu dari yang pertama dari keamanan jaringan informasi, ya. Jadi faktor-faktor keamanan jaringan informasi pada cloud computing itu dalam hal ini komunikasinya adalah struktur. Ya. Struktur itu pengaturan atau pengorganisasian sistemnya atau unsur-unsur yang saling terkait dalam sistem dari cloud computing itu, ya. Itu dia, dimana bisa saling terkait, ya, misalnya ada pengaturannya lah, ya, seperti itu. Yang kedua adalah metode transmisi, ya. Metode transmisi ini biasanya itu bagaimana dia mentransmisi atau mentransfer data atau membagi data atau mengakses data, ya, itu akan diatur. Contohnya, ya, misalnya kepada siapa kita mau berbagi data itu, ya. Baik itu secara paralel atau serial, ya. Terus yang selanjutnya adalah faktornya itu transport format, dan yang terakhir itu adalah authentication. Itulah 4 faktor keamanan jaringan komunikasi pada computing, ya. Nah, cloud computing dikatakan aman jika satu, ya, dia confidentiality. Artinya adanya kepastian. Kepastian yang masuk di sini adalah bahwasanya data yang kita olah, data yang mau kita ini adalah hanya orang-orang yang berhak jadi saya ulangi, ya, bahwasanya hanya orang-orang yang punya akses lah yang bisa mengambil atau mengakses data itu, ya. Yang kedua, misalnya contohnya begini, kalau kita mau mengirim sebuah data melalui sebuah email, ya, kita pastikan bahwasanya hanya si tujuanlah yang memang yang pasti yang sudah kita tahu yang akan mendapatkan data itu, ya, seperti itu, ya. Atau kita berbagi misalnya Google Drive, data di Google Drive, ya, kan di sana ada pengatur. Jadi kita pastikan hanya kita yang bisa mengolah Google Drive ini, file-file yang ada dalam. Kalaupun kita berbagi file, hanya orang yang ini yang kita bagi link lah yang mendapatkan itu, ya. Yang kedua adalah kalau dikatakan aman, dia integrity, artinya menjamin pesan telah terkirim dan diterima dan pesan tersebut tidak berubah, ya. Jadi apa yang kita itulah dikatakan aman. Jadi kalau kita mengirim email, misalnya pesan kita selamat pagi, ya, itu juga yang sampai kepada penerima. Itu namanya integrity. Ya, tidak berubah karena sebenarnya di dunia jaringan komputer ini atau di dunia awan ini, ya, atau jaringan ini bisa data itu berubah, ya, bisa.
Ya, bisa dengan perkembangan teknologi sekarang semua bisa berubah. Nah, jadi kalau dikatakan aman data kita berarti dia kalau pesan yang kita kirim itu utuh, apa yang telah kita kirim ya itu yang sampai. Misalnya saat pagi tadi ya itu yang sampai kepada penerima. Itulah katakan integrity. Yang selanjutnya adalah availability. Ya. Availability adanya kepastian bahwa data ya saya ulangi availability bahwanya data atau informasi pada jaringan dapat diakses di waktu dan di mana data atau informasi itu dibutuhkan. Itu adanya kepastian data itu. Ya, jadi user yang terorientasi dapat diizinkan mengakses jaringan atau sistem yang sangat dibutuhkan. Selanjutnya itu tadi pembahasan kalau data kita itu aman. Nah, kalau tanda-tanda ciri-ciri kalau bahaya itu pada teknologi cloud computing itu yang pertama adalah namanya service ya. Artinya layanan terganggu. Ya, jadi di sini kita membahas dari model keamanannya yaitu aman dan tidak aman. Jadi yang keamanan tadi saya ulangi, kalau dikatakan aman itu yang ada 3 poin, dia adalah kepastiannya, terus integritas data itu terjamin dan kepastian data itu masih ada untuk diakses kapanpun. Nah, itu masalah keamanan. Nah, dikatakan itu aman. Nah, kalau ini dikatakan berbahaya, yang pertama itu kita modelnya adalah satu itu layanan terganggu. Ya. Biasanya hal ini terjadi karena faktor alam ya, biasanya seperti cuaca yang kurang baik atau adanya bencana alam yang membuat server penyedia layanan bermasalah dan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ya, dan juga server juga mungkin juga kejaringan ya karena situasi atau keadaan di suatu tempat itu atau alam tadi. Sehingga akan mengganggu pengolahan data itu dalam dunia komputasi. Nah, yang kedua adalah theft of information ya. Theft of information yang artinya pencuri data menjadi isu yang cukup menarik karena banyaknya cara-cara pencurian data ya. Artinya banyaknya cara-cara pencurian informasi seperti denial of service ya. Aplikasi dengan teknologi cloud computing merupakan aplikasi yang sangat rentan dengan pencurian data. Jadi pencurian data perlu kita pahami banyak teknik yang digunakan ya. Serangan-serangan itu banyak ya. Aplikasi-aplikasi dengan teknologi cloud computing ini juga banyak ya. Ada banyak ya pencurian data melalui namanya sniping, pengubahan data melalui namanya spoofing ya. Terus masih banyak ya cara-cara serangan-serangan atau pencurian data. Dari Bluetooth pun bisa kita mencuri data. Ya, seperti itu. Nah, itu seperti itu bentuk-bentuk pencurian data ya. Artinya data kita bisa dicuri orang. Ya, itulah artinya rentan dengan pencurian dan menggunakan perkembangan teknologi seperti yang saya katakan tadi ada sniping, spoofing dan sebagainya. Terus adanya loss of privacy. Bahaya ini adalah dengan hilangnya privasi dari user atau pengguna karena menyerahkan dokumen yang sangat penting dan rahasia kepada pihak penyedia pelayanan. Ya. Itu adalah artinya bahayanya pada teknologi computing ini. Ya. Terus di max information atau ya itu data yang dimasukkan melalui jaringan internet dapat rusak. Hal ini karena koneksi jaringan yang kurang baik sehingga data menjadi up dan tidak digunakan kembali. Itu bisa berbahaya di dunia computing. Nah, perlu kita pahami ya cara pencurian data pada cloud computing itu yang pertama bisa ada banyak serangan ya.
atau tadi denial of service tadi. Terus ada namanya kiosk violation, IP spoofing, post scanning, dan RV change attacks, cara pencurian data. Terus keamanan untuk cloud computing. Nah, tadi sudah kita bahas tadi bagaimana tanda aman, bagaimana kalau tanda-tanda bahaya dalam dunia teknologi cloud computing. Nah, untuk itu mencegahnya lebih awal adalah kita memberikan keamanan. Keamanan itu harus kita membuat security pada server access-nya, ya. Itu bisa dibuat. Yang kedua, kita membuat semua harus di security, ya, di pengamanan. Setiap komponen-komponen yang saling terhubung tadi, ya, karena adanya server yang terstruktur tadi ini dari server, database, internet atau program, itulah bagian-bagian sistem yang saling terstruktur atau saling berkaitan. Itu tadi struktur dan organisasi tadi. Nah, artinya apa? Kita harus membuat security pada servernya supaya itulah adalah awal atau dasar pengamanan. Terus yang kedua dari segi internetnya, internet juga perlu kita security kan. Terus database-nya, terus kita data privasinya kita security. Program aksesnya juga kita security. Itulah perlu kita penanganan bersama. Ya, oke, itu mengenai materi kita tentang modul keamanan computing. Kalau ada mau ditanya, silakan bertanya di kolom komentar di classroom kita. Terima kasih pada saat ini. Kita lanjut minggu depan virtual kita secara langsung. Ya, namun tetap kita belajar di classroom, dipahami materi dan melalui modul maupun video. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan bertanya di classroom. Oke, terima kasih. Selamat malam.